Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang C faktorial. Perkalian bilangan asli dari 1 sampai N atau perkalian bilangan asli dari N sampai dengan 1 disebut dengan N faktorial atau disimbolkan dengan N faktorial. Ini dibaca N faktorial ya. Secara matematis, N faktorial didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini merupakan rumus N faktorialnya. N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N dikurang 1 dikali dalam kurung N dikurang 2 dikali N dikurang dalam kurung N dikurang 3 dikali titik-titik N dikali 1, di mana N bilangan asli. Kita lihat contoh soal. Untuk yang pertama, tentukan nilai dari yang A 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena kan nilai daripada bilangan aslinya 5 dikali dalam kurung 5 dikurang 1 4, maka dikali 4 dan seterusnya ya. Yang 3 ya dikali nih. Kenapa kok bisa dapat di sini 3? Karena kan N-nya bernilai 5. 5 dikurang 2 3. Maka di sini dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Yang B 12 faktorial per 9 faktorial. Ini cara menjawabnya 12 faktorial per 9 faktorial. Ya sama dengan, nah sama prosesnya 12 dikali, ini dikurangan saja semuanya. 12 dikurang 11, maaf 12 dikali 11 menurun ya. Dikurangi satu angka seperti itu. 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. Kenapa cukup sampai 9 faktorial? Karena penyebutnya ini sebatas sampai 9 faktorial. Nah, ini kan kita bagi per 9 faktorial. Ini sama-sama untuk pembilang 9 faktorial kita coret, penyebutnya 9 faktorial kita coret. Karena kan 9 faktorial per 9 faktorial itu hasilnya 0 atau habis di situ. Maka tinggal sama dengan 12 dikali 11 dikali 10. Hasilnya sama dengan 1320. 2. Tentukan nilai N yang memenuhi persamaan N dalam kurung N ditambah 1 faktorial per N dalam kurung per dalam kurung N dikurang 1 faktorial sama dengan 12. Nah, untuk menjawabnya, ini soalnya dalam kurung N ditambah 1 faktorial per dalam kurung N dikurang 1 faktorial sama dengan 12. Kita buat seperti rumus N faktorialnya. Berarti N ini kita ganti dengan dalam kurung N ditambah 1 dikali dalam kurung, nah N-nya kan N ditambah 1, dalam kurung N ditambah 1 dikurang 1 dikali dalam kurung N ditambah 1 dikurang 2. Oke. Kenapa ini kok sampai sebatas dikurang 2? Perhatikan. Nih, N ditambah 1. Nah, kemudian satunya ini kan 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Maka tinggal N dikurang 1. Jadi untuk pengerjaannya mudah. Karena kan di pembilangnya N dikurang 1, di penyebutnya ini N dikurang 1. Jadi sama-sama bisa kita coret. Ya, maka habis nilainya. Karena kan dalam kurung N dikurang 1 per dalam kurung N dikurang 1 nilainya 0 atau habis di situ. Kemudian ini dia. N ditambah 1 dikurang 1 ini hasilnya 1 dikurang 1 hasilnya 0. Maka tinggal N. Maka jika dan hanya jika dalam kurung N ditambah 1 dikali. Nah, ini kan tinggal N nih. 1 dikurang 1 tinggal N dikali. Nah, 1 dikurang 2 tinggal 1 dikurang dengan 2 min 2. Maka tinggal hasilnya adalah dalam kurung N dikurang 1 per dalam kurung N dikurang 1 faktorial. Nah, ini kita coret ya, kita coret ya, untuk pembilangnya dan untuk penyebutnya. Kita coret, maka habis nilainya. Oke, sama dengan 12. Oke, jika dan hanya jika dalam kurung N ditambah 1 dikali N sama dengan 12. Jika dan hanya jika, nah ini N dikali N kuadrat ditambah
1 dikali n, maka n kuadrat ditambah n sama dengan 12. Jika dan hanya jika, nah ini karena kita mau mencari nilai n-nya, maka jika dan hanya jika n kuadrat ditambah n dikurang 12. 12-nya ini kita arahkan ke ruas sebelah kiri, maka menjadi min 12 sama dengan 0. Jika dan hanya jika, nah sesuai dengan soal tadi kita akan menentukan nilai n-nya, maka ini kita faktorkan agar dapat n dan min 12. Maka ini n yang pertama, untuk yang pertamanya dalam kurung n ditambah 4, kemudian dikali dalam kurung n dikurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya ya kita kalikan nih. N dikali n kuadrat. Kemudian n dikali min 3 3n. Kemudian 4 dikali n 4n. 4n dikurang 3n, maka tinggal n di sini. Ya. Kemudian 4 dikali min 3 hasilnya min 12 sama dengan 0. Nah, karena posisinya kita akan mencari nilai n-nya sesuai dengan soal. Nah, ini kan sama dengan 0, maka 4 yang pertama ini kita pindahkan ataupun kita arahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi n sama dengan min 4. Kemudian ini untuk yang min 3 kita arahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi positif 3. Nah, dalam hal ini untuk nilai n itu kan harus bilangan asli ya. Nah, jika n sama dengan min 4 ini merupakan bukan bilangan asli ya. Nah, maka yang bilangan asli adalah 3. Nah, kita lanjutkan yang D, penyusunan dan pengambilan. Nah, penyusunan dan pengambilan merupakan dua kegiatan yang berbeda. Nah, dalam matematika, penyusunan dan pengambilan dapat dikaitkan dengan aturan pencacahan. Nah, ini contohnya diberikan 3 huruf yaitu P, Q, dan R. Nah, berdasarkan 3 huruf yang diberikan akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas 2 huruf ya. Hasil yang diperoleh sebagai berikut: PQ, PR, QR, QP, RP, dan RQ. Nah, terlihat bahwa diperoleh 6 susunan 2 huruf yang berbeda. Nah, huruf pertama pada PQ adalah P, sedangkan huruf kedua adalah Q. Sebaliknya, huruf pertama pada QP adalah Q, sedangkan huruf keduanya adalah P. Nah, dengan demikian PQ berbeda dengan QP. Nah, berarti PR dan RP adalah susunan yang berbeda. Demikian juga dengan QR berbeda dengan RQ. Nah, jika diambil 2 huruf dari 3 huruf yang diberikan, berapa banyak hasil yang diperoleh? Hasil pengambilan tersebut dapat ditulis sebagai berikut: PQ, RP, dan QR. Terlihat bahwa diperoleh 3 hasil pengambilan. Dalam hal ini, hasil pengambilan PQ sama dengan hasil pengambilan QP. Dengan kata lain, hasil pengambilan QP dan PQ adalah huruf P dan Q. Dengan demikian, hasil pengambilan PR sama dengan RP dan hasil pengambilan QR sama dengan RQ. Nah, berdasarkan permasalahan di atas dapat ditulis bahwa dalam penyusunan diperhatikan urutan, sedangkan pengambilan tidak memperhatikan urutan. Itu yang perlu siswa-siswi ingat ya. Nah, dalam matematika, penyusunan berhubungan dengan permutasi. Adapun pengambilan berhubungan dengan kombinasi. Nah, jadi pada wacana yang D ini, hal penting yang harus kita ingat ataupun kita simpan dalam ingatan kita adalah, nah ini dia, bahwa dalam penyusunan diperhatikan urutan dia. Istilah penyusunan itu yang diperhatikan adalah urutan, sedangkan pengambilan yang diperhatikan tidak memperhatikan urutannya. Nah, kemudian penyusunan itu erat kaitannya dengan permutasi, sedangkan pengambilan berhubungan dengan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Ini sebagai wacana dan contoh soal saja ya, untuk memahami bagaimana
dalam matematika mengkaitkan hubungan penyusunan terhadap permutasi dan pengambilan berhubungan dengan kombinasinya. Nah, ini dia yang E, permutasi ya. Ini wacananya diketahui 4 angka yaitu 1, 2, 3 dan 4 untuk disusun menjadi bilangan yang terdiri atas 3 angka. Jika sebuah angka hanya dapat dipakai satu kali, bilangan yang dapat disusun sebagai berikut. Nah, ini sudah dibentuk susunannya dari 4 angka ini ya sampai yang terakhir 4, 3, 2. Nah, terlihat bahwa susunan 1, 2, 3 berbeda dengan 1, 3, 2. Berbeda pula dengan 3, 1, 2. Ya, maaf, 1, 2, 3 berbeda dengan 1, 3, 2. Berbeda pula dengan 3, 1, 1, 2. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa urutan diperhatikan. Suatu susunan objek yang memperhatikan urutan disebut dengan permutasi. Jadi contoh soal ini ya, karena ini yang diperhatikan adalah urutan pada angka 4 angka yang disusun yang terdiri atas 3 angka. Nah, karena yang diperhatikannya adalah urutannya, maka istilah inilah yang disebut dengan permutasi. Dia permutasi itu memperhatikan urutan ya. Nah, kemudian permutasi ini ada beberapa macam. Nah, yang pertama permutasi K elemen dari N elemen yang berbeda. Nah, permutasi K elemen dari N elemen yang berbeda disimbolkan dengan, nah ini dia, boleh seperti ini atau seperti ini, disimbolkan seperti ini. Bacanya permutasi K elemen dari N elemen yang berbeda, atau nih permutasi dalam kurung N, K. Nah, tapi yang sering dipakai ya dalam buku-buku ini dia. Nah, yang ini. Jadi permutasi ini bentuk definisinya, permutasi K elemen dari N elemen yang berbeda sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial, dengan N, K ini merupakan elemen bilangan asli. Nah, contoh soalnya, suatu organisasi mengadakan pemilihan pengurus baru yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 6 anggota organisasi yang dicalonkan untuk menjadi pengurus baru. Tentukan banyak cara pemilihan pengurus baru. Nah, kita jawab. Jadi, ada 6 calon yang akan menempati posisi, baik itu nanti di wakil, salah satunya kan dipilih nih, ada yang harus menjadi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Kemudian hal tersebut merupakan permasalahan permutasi dengan N-nya 6. Kemudian, nah ini kan pengurusnya terdiri dari 4 ya, maka K-nya sama dengan 4. Dan maka kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus permutasi K elemen dari N elemen yang berbeda. Nah, ini rumusnya, N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial. Maka P dalam kurung N-nya 6, K-nya 4. Maka dalam kurung permutasi K elemen dari N elemen yang berbeda, ya ini permutasi dari 4 elemen dari 6 elemen yang berbeda sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial. N-nya 6 dikurang N-nya dalam kurung 6 dikurang 4 faktorial. Nah, sama dengan 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Nah, lihat di sini batasnya nih. Perhatikan, 6 dikurang 2, 6 dikurang 4 kan 2. Maka kita batasi cukup sampai di 2 faktorial. Maka per 2 faktorial ya. Nah, ini kan bisa kita coret nih, 2 faktorial per 2 faktorial habis. Maka tinggal sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 3 ya. Hasilnya sama dengan 360. Nah, jadi banyaknya cara pemilihan pengurus baru adalah 360 cara.